akhirat. Boro-boro di akhirat, sekarang aja dia nggak dapat apa-apa. Betul nggak? Iya. Bagaimana Anda bisa menolong orang kalau Anda tidak kuat? Bagaimana Anda bisa membantu orang kalau Anda lemah? Bagaimana Anda bisa mencahayakan orang kalau Anda kegelapan? Bagaimana Anda bisa membangunkan orang kalau Anda masih tidur? Bagaimana Anda bisa mengingatkan orang yang lupa kalau Anda pun masih mabuk? Bagaimana Anda bisa mengantarkan orang lain untuk berani kalau Anda pun masih penakut? Takut menghadapi kehidupan, takut menghadapi kematian, karena Anda tidak tahu jati diri Anda yang sebenarnya. Hidup macam apa yang seperti itu? Hanya menunggu waktu untuk mati, tidak ada artinya. Itulah kita pentingnya mengalami hari kelahiran yang kedua, hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu bukan nanti setelah kiamat. Hari kebangkitan itu sekarang, di sini, saat ini, sekarang. Ayo bangkit, bangkit dari ketidaksadaran, jadilah orang-orang yang sadar. Satu jalan udah saya buka. Coba satu jalan ini kalau kita terapkan dalam hidup, luar biasa. Apa jalan pertama ini? Biasanya kita mempertahankan yang kita miliki. Mulai sekarang, bagikan yang kita miliki. Lihat jalan baru ini ketika dijalani. Lihat jalan baru ini ketika dijalani, apa yang terjadi. Ini jalan yang sangat dahsyat. Itu cocok dengan ayat yang tadi. Alam nasroh laka sodroka. Bukankah kami telah melapangkan kesadaranmu? Nih, saya buka kesadarannya. Sekarang saya tanya, tahu kalau Allah Maha Kaya? Tahu? Tahu kalau Allah kekayaannya tanpa batas? Tahu? Allah yang Maha Kaya tahu nggak kalau Dia bersama kita? Tahu? Allah yang Maha Kaya tidak pernah meninggalkan kita. Tahu? Tahu? Tetapi saat kita mau berbagi, ada perasaan dalam diri kita, kalau saya bagikan gimana? Nanti saya kekurangan dong. Kalau saya bagikan gimana? Nggak cukup dong buat saya. Berlawanan? Berlawanan? Jadi keyakinan yang semacam itu yang ada di mulut kita mengatakan tadi, saya tahu Allah Maha Kaya, saya tahu Allah yang Maha Kaya bersama saya tahu Allah Maha Kaya meliputi saya. Tetapi giliran berbuat berbeda dengan keyakinan. Sebenarnya kalian tuh tidak berkeyakinan apa-apa. Itu keyakinan yang bohong, gak ada artinya. Kenapa bilang Allah Maha Kaya, tetapi kekayaan Allah dibatasi oleh pikiran kita? Betul? Makanya betul kata Sujiwo Tejo, menghina Tuhan itu gak usah menginjak-injak kitab sucinya. Ragu saja akan hari esok, Anda sudah menghina Tuhan. Jadi buat apa kalian baca Asmaul Husna yang 99 itu setiap pengajian? Buat apa? Makanya di pengajian ini nggak ada baca Asmaul Husna 99. Nggak ada. Nggak ada. Buat apa dibaca? Amalkan saja. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Praktekkan dalam hidup. Itu benar tuh Asmaul Husna. Buat apa dihafal 99? Tidak ada tes kok di akhirat hafalan Asmaul Husna. As-Sobur buat apa dihafalkan? Praktekkan jadi orang sabar. Al-Wasi buat apa dihafal? Praktekkan jadi orang yang luas. Al-Latif praktekkan jadilah orang yang lembut. Buat apa baca Al-Latif setiap saat tapi masih keras kepala, masih kasar kata-katanya pada orang lain? Buat apa? Baru satu ayat yang pertama. Yang kedua, jalan baru yang kedua. Sering mengeluh kalau orang lain membenci kita. Sering mengeluh kalau orang lain tidak sayang sama kita. Sering mengeluh kalau pasangan hidup tidak peduli pada kita. Sering. Terus saja keluhkan. Terus saja keluhkan. Dagangkan semuanya.
semua yang kalian keluhkan akan datang bertubi-tubi. Kenapa? Karena kalian memaksakan cinta, memaksa orang lain untuk mencintai kamu. Kenapa tidak dirubah jalan baru? Mulai sekarang aku berhenti memaksakan cinta orang lain kepadaku, tapi aku akan mulai mengungkapkan cintaku pada setiap orang. Lihat orang-orang yang ingin diberi aja hidupnya. Lihat yang tangannya di bawah, nggak pernah naik ekonominya, gitu-gitu aja. Dan lihat orang-orang yang tangannya di atas, bukan sekedar bahagia dan mulia, rezekinya tanpa batas. Lihat orang-orang yang tidak memantaskan dirinya, dia cuma memantaskan dirinya sebagai orang yang ingin diberi. Tiap tahun selalu ingin diberi. Tapi lihat orang-orang yang memantaskan dirinya sebagai orang yang memberi. Lihat, rezekinya luar biasa, kehidupannya luar biasa. Kalau hanya untuk beli beras 1 kilo aja sudah sulit, ya sudah. Karena Tuhan yang Maha Luas itu dibatasi oleh pikiranmu. Mau ngasih makan tetangga aja mikir, mau kedatangan tamu aja mikir, mau kedatangan sobat aja mikir, cari-cari alasan supaya dia tidak datang ke rumah kita. Kenapa? Takut nyuguhan. Ada nggak orang yang macam gitu? Ngajinya setiap malam Jumat, yasinan nggak berhenti. Pagi-pagi Quran surat Al-Kahfi, menjelang sore bacanya Quran surat Al-Waqiah. Tapi tengah arti hidupnya kayak apa? Sempit pikirannya, sampai duit pun ditaruh di bawah bantal. Takut dicuri, takut ditipu, ya udah ntar dicuri beneran, ditipu beneran. Semua yang dia kumpulkan hanya habis untuk ditinggalkan. Betul? Ini para sahabat, saya ajak semuanya, cobalah mulai dari sekarang. Saya nanya dulu, ada nggak orang yang benci sama kita? Ada? Banyak apa sedikit? Oh banyak. Pernah ditelusuri nggak kenapa orang benci kita? Pernah telusuri nggak? Itu nggak pernah telusuri. Jangan-jangan sumber kebencian mereka kepada kita sebetulnya adalah kita sendiri. Karena kita nggak pernah mengungkapkan cinta, tidak peduli pada mereka, tidak perhatian pada mereka. Jangan-jangan itu yang membuat mereka benci kepada kita. Makanya Rasulullah mengatakan rumah ahli surga itu sekarang saja dirindukan kok oleh semua orang untuk didatangi. Jadi kalian jangan sok-sokan ahli surga. Sekarang tinggal tanya aja, kenapa ya kok sobat-sobat saya nggak mau datang ke rumah saya? Saudara-saudara saya pun nggak ada yang mau datang ke rumah saya. Pernah nanya gitu nggak? Coba, ketika saudara tidak datang ke rumah kita, sepi kan rumah kita? Betul nggak? Ini ada orang yang senang tidak didatangi oleh keluarga. Alhamdulillah sekarang, karena saya pasang bibir kayak bemo, keluarga saya nggak pernah datang lagi ke sini. Apakah bahagia seperti itu? Saya kira dia menderita. Ini saya mau ajak mengamalkan surat An-Nasr. Ayo kita buka sekarang keterbatasan Tuhan. Oke? Mulai sekarang berhenti memaksakan cinta. Belajar mengungkapkan cinta. Coba